Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abban dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang pemuda bernama Alqamah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu rajin dalam beribadah dan banyak bersedekah. Tiba-tiba ia sakit dan sangat berat sakitnya. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa suaminya sakit keras dalam keadaan naza sakaratul maut, dan saya ingin menerangkan kepadanya keadaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, Ali, Salman dan Amr radhiyallahu anhum supaya pergi ke tempat Alqamah dan memperhatikan bagaimana keadaannya. Dan ketika telah sampai ke rumah Alqamah, mereka langsung masuk kepada Alqamah dan menuntunnya supaya membaca kalimat La ilaha illallah. Tetapi lidah Alqamah bagaikan terkunci, tidak dapat mengucapkan kalimat tersebut. Ketika para sahabat itu merasa bahwa Alqamah pasti akan mati, mereka menyuruh Bilal supaya pergi memberitahu hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Jawab Bilal, ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup, tetapi terlampau tua alias sangat tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepada ibu Alqamah dan sampaikan kepadanya salamku, dan katakan kepadanya, jika kau dapat berjalan pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak dapat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang ke sini. Jawab ibu Alqamah, sayalah yang harus datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibunya Alqamah mengambil tongkat dan berjalan hingga masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesudah memberi salam ia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibu Alqamah, ceritakanlah yang sebenar-benarnya kepadaku, hai ibu Alqamah. Jika kau dusta, niscaya akan turun wahyu memberitahuku bagaimanakah keadaan Alqamah sekarang. Jawab ibu Alqamah, Alqamah itu adalah anakku yang sangat rajin dalam beribadah, puasa, sembahyang, bersedekah sebanyak-banyaknya sehingga tidak diketahui berapa banyaknya salat, puasa, dan sedekah yang dilakukan oleh Alqamah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, lalu bagaimana hubungan ibu dengan anaknya Alqamah? Jawab ibu Alqamah, saya murka sekali kepadanya. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau murka kepada Alqamah? Karena ia mengutamakan istrinya lebih daripadaku. Dan menurut
kepada istrinya dan menentangku. Aku sebagai ibunya diabaikan sementara istrinya selalu diperjuangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, murka ibunya itulah yang mengunci lidahnya Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kemurkaan orang tua, kemurkaan ibunya si Alqamah, itulah yang menyebabkan Alqamah tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal supaya mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqamah dengan api itu. Ibu Alqamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, putraku, buah hatiku, akan kau bakar dengan api yang ada di depanku. Bagaimana akan dapat menerima hatiku? Rasulullah SAW bersabda, hai ibu Alqamah, siksa Allah lebih berat dan kekal. Karena itu jika kau ingin Allah mengampuni dosa anakmu Alqamah itu, maka relakanlah ia. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan berguna sembahyang, sedekahnya, puasanya, selama engkau murka kepada anakmu sendiri. Lalu ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, ya Rasulullah, saya persaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di langit, dan kepada engkau ya Rasulullah, dan siapa yang hadir di tempat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku Alqamah. Maka langsung Rasulullah SAW menyuruh Bilal pergi melihat keadaan Alqamah, apakah sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Khawatir kalau ibu Alqamah mengucapkan kata-kata itu hanya karena malu pada Rasulullah SAW dan tidak terdengar suara Alqamah membaca dan tidak dari hatinya. Maka ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu Bilal masuk dan berkata, hai orang-orang, sesungguhnya murka ibu Alqamah itu yang menutup lidah Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadatain, dan ridhonya kini telah melepas lidahnya. Maka matilah Alqamah pada hari itu. Maka datanglah Nabi SAW dan menyuruh segera dimandikan dan dikapankan, lalu disembahyangkan oleh Nabi SAW. Dan sesudah dikubur, Nabi SAW berdiri di atas tepi kubur sambil berkata, hai sahabat Muhajir dan Ansor, siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia terkena kutukan laknat Allah dan tidak diterima daripadanya ibadat fardunya maupun sunnahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya,
Tuhanku telah menyuruh supaya kamu jangan menyembah selain padanya, dan terhadap kedua ibu bapanya harus berbakti. Apabila telah tua salah satunya atau keduanya di sisimu, maka jangan menunjukkan sifat atau sikap jemu atau berkata kepada keduanya. Umpamanya jika kau sampai membuangkan kencing atau tai ibu atau bapa, maka jangan kau tutup hidungmu dan jangan kau muram mukamu, sebab keduanya telah mengerjakan semua itu di masa kecilmu. Dan jangan membentak keduanya, dan berkatalah dengan lemah lembut, sopan santun, ramah tamah dan hormat. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya serendah-rendahnya, dan doakanlah keduanya, ya Tuhan, kasihanilah kedua ayah bundaku sebagaimana keduanya telah memelihara aku di masa kecil. Al-Isra 24. Yakni mengenal kewajiban terhadap keduanya di masa kecil, di masa hidup hingga mati, dengan selalu mendoakan untuk keduanya sesudah matinya. Seorang ulama tabi'in berkata, siapa yang mendoakan kedua ibu bapanya tiap hari 5 kali berarti telah menunaikan kewajibannya terhadap kedua ibu bapanya. Sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapanya, kepadaku kau akan kembali. Bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam, maka bersyukur terhadap ibu bapa harus 5 kali tiap hari dengan mendoakannya bila telah meninggal dunia. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu telah mengetahui apa yang di dalam hatimu. Jika kamu benar-benar baik, maka sungguhnya Tuhan itu terhadap orang yang salah lalu kembali taubat, Ia Maha Pengampun. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.